Mari kita mendengar sebuah kisah tentang seseorang yang sangat merindukan Rasulullah SAW, sangat cinta kepada Rasulullah, dan Rasul pun sangat cinta kepadanya. Ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah, ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, Abu Bakar. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan, wahai Khalifah. Setiap kali aku mengumandangkan azan, aku pasti akan teringat pada Rasulullah SAW dan aku tidak sanggup untuk menyebut nama beliau." Kemudian Abu Bakar pada akhirnya mengizinkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Lalu Bilal pergi dari Madinah dan menuju ke Syams untuk bisa pada akhirnya tidak terlalu mengingat Rasulullah yang membuat hatinya menjadi pilu. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan Bilal bin Rabah berada di Syams, sampai kemudian suatu hari ia bermimpi. Di dalam mimpinya kemudian ia menangis terseduh-seduh sampai terbangun dan seluruh keluarganya bertanya, "Ada apa, Bilal? Kau tidak pernah menangis seperti ini, ada apa, Bilal?" Lalu Bilal bin Rabah dalam tangisan yang sangat dahsyat mengatakan, Aku takut sekali dalam mimpiku Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, Bilal, gersang sekali hatimu, Bilal. Bilal, sudah matikah hati engkau, Bilal? Sudah tidak rindu lagi engkau kepadaku, Bilal? Sudah tidak pernah lagi engkau mengunjungi aku di Madinah, wahai Bilal? Alangkah gersang, alangkah matinya hatimu, wahai Bilal. Maka Bilal dengan tangisan yang terseduh-seduh mulai kembali lagi ke Madinah. Ia mulai mengambil ontanya, kemudian ia mulai berpacu untuk terus menuju ke Madinah. Ia tidak pernah beristirahat dalam perjalanan itu. Ia terus pacu untanya untuk apa? Untuk bisa sampai ke Madinah. Tangisnya sudah berderai-derai karena rasa kerinduan yang amat dahsyat. Aku takut, wahai Rasul, ketika engkau datang dalam mimpiku, engkau mengatakan hatiku gersang, engkau mengatakan hatiku mati, aku rindu padamu, wahai Rasul. Dengan terus-menerus menangis, dengan terus-menerus tangisan yang amat dahsyat, ia memacu ontanya dengan sangat cepat sampai masuk ke dalam kota Madinah. Ketika pada akhirnya ia melihat kota Madinah, ia mulai merasakan amat rindu yang luar biasa. Kemudian ia katakan bahwa, wahai Rasul, di dalam bangunan ini aku pernah ada bersamamu, wahai Rasul. Wahai Rasul, di dalam kota ini aku pernah berjalan-jalan bersamamu, wahai Rasul. Wahai Rasul, kerinduanku sudah memuncak kepadamu, wahai Rasul. Maafkan aku yang pernah meninggalkan Madinah. Maafkan aku yang tidak pernah berazan lagi karena aku terlalu rindu padamu dan aku tidak sanggup untuk mengumandangkan azan karena di dalamnya ada namamu. Lalu Bilal bin Rabah pun pada akhirnya terus berjalan sampai akhirnya di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah tidak ada lagi suaranya karena suaranya sudah dihabiskan sepanjang perjalanan. Dengan suara parau dan lirih ia mengatakan, "Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Aku rindu padamu, wahai Rasulullah. Aku rindu padamu, wahai Nabi Allah. Maafkan aku yang tidak pernah mengumandangkan azan lagi, wahai Rasulullah." Apa kemudian yang terjadi? Abu Bakar menepuk perlahan pundak Bilal bin Rabah dan mengatakan, "Wahai Bilal, engkau kembali lagi ke Madinah. Apa yang terjadi pada engkau, wahai Bilal?" Kemudian Bilal mengatakan, "Aku takut, Abu Bakar. Aku takut, Abu Bakar. Di dalam mimpiku Rasulullah SAW datang kepadaku dan mengatakan hatimu mati, wahai Bilal. Kau tidak pernah rindu lagi padaku. Hatimu mati, hatimu gersang, wahai Bilal. Aku takut Rasulullah meninggalkan aku, wahai Abu Bakar." Bilal dengan tangisan yang terisak-isak bercerita kepada Abu Bakar bagaimana perasaannya yang sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berkata kepada Bilal, "Bilal, kini saatnya engkau kembali mengumandangkan azan lagi. Orang-orang sudah rindu dengan suara azanmu." "Tidak bisa, Abu Bakar. Engkau tahu bahwa dulu setiap kali masuk waktu sholat, aku selalu datang di hadapannya Rasul, di rumahnya Rasul, dan aku selalu mengatakan, Rasul, waktu sholat, Rasul, waktu sholat, Rasul. Dan kalau aku tidak berkunjung ke rumahnya Rasul, Rasul yang datang ke tempatku dan mengatakan, Bilal, waktu sholat, Bilal, waktu sholat, Bilal. Dan aku bersama Rasul jalan terus menuju ke masjid, dan aku naik ke menara, Rasul menunggu di bawah. Sebelum mengumandangkan azan, aku selalu menoleh ke arah Rasul, dan aku mengumandangkan azan, dan aku lakukan itu setiap hari, sehari 5 kali. Dan sekarang sudah tidak ada lagi Rasulullah. Aku tidak mampu lagi untuk mengumandangkan azan, wahai Abu Bakar. Jangan paksa aku untuk mengumandangkan azan. Aku akan teringat dengan Rasulullah SAW.
Lalu Umar pun menepuk-nepuk pundak Bilal dan mengatakan, Bilal, kumandangkanlah adzan. Orang-orang sudah rindu dengan suaramu, wahai Bilal. Kembali Bilal menangis terseduh-seduh, aku tidak bisa mengumandangkan adzan. Aku terlalu rindu dengan Rasulullah SAW. Lalu ada dua anak kecil yang datang, kemudian menarik-narik baju Bilal. Dia adalah Hasan dan Husain. Kemudian mengatakan, wahai kakek Bilal, kumandangkan adzan. Kau kembali lagi ke Madinah dari Syams, kumandangkan adzan. Wahai kakek Bilal, kami rindu dengan suaramu, wahai kakek Bilal. Bilal pada akhirnya sudah tidak mampu menolak lagi Hasan dan Husain. Ia peluk kedua anak itu dan mengatakan, wahai Rasul, aku mencium bau keringatmu dari kedua anak ini, wahai Rasul, aku rindu padamu, wahai Rasul. Dengan tangisan yang berderai-derai, ia sengaja terus-menerus menjatuhkan air matanya karena rasa rindu yang amat dahsyat. Dengan permintaan dua anak kecil Hasan Husain yang bau keringatnya saja sudah mengingatkan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Maka pada malam hari itu, di waktu sahur menjelang subuh, di waktu subuh, Bilal kemudian memutuskan untuk mengumandangkan adzan. Orang-orang sudah mulai berkumpul di dalam masjid, dan kemudian Bilal, si orang yang hitam ini namun dengan pancaran wajahnya yang sangat bercahaya, mulai kemudian memecah barisan dan kemudian mulai beranjak ke menara dengan tangisan yang terseduh-seduh, kemudian dengan tubuh yang bergetar, dengan tangan yang sudah dingin. Hari ini aku akan memandangkan adzan lagi, aku akan menyebut-nyebut nama Rasulullah lagi. Orang-orang kemudian melihat Bilal, iya Bilal, ia kembali lagi dari Syams menuju ke Madinah, iya Bilal ingin mengumandangkan adzan. Lalu ketika Bilal pada akhirnya perlahan-lahan mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang menangis, semua orang rindu akan suara Bilal, dan orang-orang yang ada di luar masjid mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah ada di muka bumi ini lagi? Mereka berbondong-bondong berlari-lari menuju ke masjid dengan harapan Rasulullah bisa hidup kembali. Namun apa yang terjadi? Tidak, Rasulullah tidak hidup kembali. Tidak, Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suara Bilal saja. Itu adalah suara Bilal yang mengumandangkan adzan saja. Orang-orang kembali menangis terseduh-seduh karena suara Bilal mengingatkan mereka akan Rasulullah SAW. Lalu Bilal terus mengumandangkan adzan dengan hati yang bergetar, dengan tubuh yang bergoncang. Kemudian ketika mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bergetar. Namun ketika disebut nama Rasulullah SAW, wa asyhadu anna Muhammad, ketika sampai kata Muhammad, Bilal pingsan, Bilal terjatuh, dan seluruh orang yang berada di dalam masjid menangis meraung-raung karena merasakan kerinduan yang amat dahsyat pada Rasulullah SAW. Di dalam masjid mereka satu persatu tumbang dan pingsan ketika Bilal pada akhirnya mengucapkan kalimat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ketika Bilal pada akhirnya mulai terbangun dari pingsannya, Bilal mengatakan, aku tidak bisa lagi mengumandangkan adzan, terlalu rindu aku pada Rasulullah SAW. Maka jangan paksa aku mengumandangkan adzan. Aku tidak sanggup menyebut nama Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sana kemudian pada akhirnya semakin bertambah kerinduannya lagi pada Rasulullah SAW. Lalu bagaimanakah dengan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW? Engkau mengaku cinta, engkau mengaku mencintai, menyayangi Rasulullah, tapi perbuatanmu sama sekali tidak menunjukkan rasa cinta dan rindumu pada Rasulullah. Bagaimana dengan iman kita? Kita mengatakan bahwa kita cinta, rindu, kita sayang pada Rasulullah, tapi perbuatan kita penuh dengan maksiat dan menyakiti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah Bilal menjadi pelajaran untuk kita, untuk menghadirkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.